Nggak ada. Cuman aku nengok klien itu semua cuma ngolok-ngolok Kristen aja. Memang kami Ya, diajarkan untuk kami diajarkan untuk menyayangi musuh kami. Cuman nengok muka klien aja jangan jadi muak. Jadi berbohong depan kami umat Islam, jangan sok baik ya. Pertama, kami nggak ngolok-ngolok Tuhanmu. Justru kawan kau tadi yang masuk memaksakan pendapatnya, mengatakan nabi kami bukan nabi, karena mau naik ke sini mau malah nuduh-nuduh kau. Nggak sopan. mau mati ditombak, mau mati kayak mana? Itu nggak ada urusan Yes. sama klien. Loh, memang gak ada Cuman urusan aku dengan kami. Masalahnya kami di sini diskusi. Kau diizinkan naik ke sini untuk bertanya tentang agama kami, bukan curhat. Dalam Alkitab tidak disebutkan di Nggak ada dalam cerita, tunjukkan dalil. Kau maksa. 25. Nggak ada. Sportif. Kau minta tunjukkan dalil tadi. Harus ada dalilnya. Emang ada di Alkitab dia terlahir tanggal 25? Kau nggak ada. Kau coba cari dalilnya kemana? Kau bisa kau konsili kau sekarang. Apakah Islam itu hadir dari Muhammad atau nabi-nabi sebelum Muhammad? Oke, bagus pertanyaannya ini ya. Tak sejarah. Bukti konkret yang ada, Yahudi Bukti lebih konkret banyak. apa? Yahudi lebih banyak bukti konkretnya Yahudi itu daripada apa? Islam. Yahudi Daripada apa? Islam. Yahudi Bentar. itu apa? Bukti-bukti konkret yang ada. Saya dalam buku tidak sejarah tanya bukti konkret yang sudah Yahudi. Yang saya tanya Yahudi itu apa, adekku? Yahudi itu adalah agama pertama yang sebelum ada Islam. Siapa yang bilang? Sebelum agama Yahudi ada, sudah ada Sebelum agama Abraham. Hindu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan Timika dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang ditembaknya itu jadi tahu dia itu Tuhan Yesus. Oke. Juru Oke, udah. selamat. Udah. Paulus Oke, kenal gitu. nggak kamu Joshua? Itu si Paulus itu bikin firman Tuhan. Oke. Kenapa dia dipenggal kepalanya? Kan dia rasul. Dari mana penggal dia? Dari mana tahu kau? Hah? Nggak dipenggal Paulus. Kamu buka dulu ya. Paulus kenal nggak kamu Joshua? Sabar. Paulus kenal nggak kamu?
ada utusan Tuhan. Mabuk nggak dia nih kayaknya? Mabuk dia kayak. Angkat lain. Ini aja nih, siapa namanya nih, si itu, yang ini nih, yang ini nih, Op. si Op aja. Udah opname dia. Buang-buang waktu kita. Iya. Membodoh-bodohi Op. masyarakat Op. kita. Op. Buka mikmu Op. Op. Raja Gugu, buka mikmu, Raja Gugu namanya. Iya. Marga Raja Gugu dia. Op, manggang, op, siapa namanya? Raja Guguk. Kalian permasalahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ada sekelas Tuhan, mati itu yang harus kalian pikirkan. Ya, katanya dia Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa bisa mati? Itu yang harusnya kalian pertanyakan, bukan Nabi Muhammad manusia biasa yang kalian pertanyakan. Nabi Muhammad hanya utusan Allah, manusia biasa. Ini yang harus kalian pikirkan. Ada Tuhan di arak-arak, macam ketahuan lagi kumpul kebo di arak masyarakat. Roh Darni. Ya, selamat malam. Malam, Kristen apa Islam, Bang? Kristen. Oke, ada yang mau dipertanyakan sama Unirifa, silakan, Bang. Enggak ada. Cuman aku nengok kalian itu semua cuma ngolok-ngolok Kristen aja. Memang kami Ya. diajarkan untuk kami diajarkan untuk menyayangi musuh kami. Cuman nengok muka kalian aja Jangan jadi berbohong depan kami umat Islam, jangan sok baik ya. Pertama, kami nggak ngolok-ngolok Tuhanmu. Justru kawan kau tadi yang masuk memaksakan pendapatnya, mengatakan nabi kami bukan nabi karena pernah disihir. Kami menjawab, bukan ngolok-ngolok. Pada faktanya memang kau percaya Tuhanmu mati diseret dari tombak. Yang mengolok Tuhan kau sendiri Bang. Jangan kau tuduh-tuduh kami. Naik-naik ke sini malah nuduh-nuduh kau. Nggak sopan. mau mati ditombak, mau mati kayak mana, itu nggak ada urusan sama kalian. Loh, memang gak ada Cuman urusan dengan kami. Masalahnya kami di sini diskusi. Kau diizinkan naik ke sini untuk bertanya tentang agama kami, bukan curhat. Kalau kau tidak suka dengan diskusi tentang agama ini, turun kau. Ngapain kau Nggak naik? perlu Aneh. aku sama agamamu. Ya turunlah Nggak perlu kau. aku sama Turunlah. agamamu. Ya turun kau. Ngapain kau di sini? Ngapain kau Aneh sini? kau. Nggak tahu malu. Katanya nggak butuh, tapi kau naik kan nggak tahu malu kau. Munafik itu namanya. Kenapa kau? Kalau kau tidak butuh, kalau aku ya benci sama satu rumah orang, aku benci sama si Mika ini. Jangankan nengok Mika ini, nengok pohon pisangnya aja pun aku nggak mau. Kau katanya nggak suka, tapi kau naik juga, nggak tahu malu kau. Itu namanya kau munafik. Benci-benci tapi kau rindu. Benci tapi kau naik. Mau ngapain kau naik ke sini? Mau ngatur kami? Memang kau siapa? Donatur kau, donatur. Kalau bukan donatur jangan ngatur. Lanjut kau Mika. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ketika berbicara kita dengan Oten itu ibaratkan kita memberikan otak kepada mereka. Mereka menolak dengan perkataan, maaf saya Kristen. Ya, itu wajar, hal yang lumrah. Karena untuk berakal mereka tidak mempergunakan. Ya, contohnya, oh, bentar Bang, ada lagi si boy ngapain kau ikutin aku kemana aku pergi, naksir kau boy. Boy, Michael Jackson. Boleh bertanya? Oh iya, silahkan. Oke. Saya mau bertanya dengan membandingkan agama. Apakah agama Islam dan agama Kristen itu sama? Oke, Alanya. pertanyaan bagus. Yang lain diam ya, saya ambil alih. Pertanyaan bagus. Apakah agama Kristen dan Islam itu sama? Jawabannya tidak. Agama itu dari kata a dan gama. A tidak, gama kacau. Artinya adalah agama sendiri istilah untuk sistem kepercayaan. Maka sistem kepercayaan Islam dan sistem kepercayaan Kristen itu berbeda. Tuhannya berbeda, kitab sucinya berbeda, sistemnya berbeda. Ya, berbeda. Jadi tidak sama. Silakan lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Yang saya tahu, kalau di dalam Al-Quran atau di apa namanya ceritakan tentang Allah di dalam Islam itu zat.
Kalau dalam Kristen itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi diceritakan di dalam Al-Quran itu hampir mirip dengan diceritakan di dalam Bible. Kalau di dalam Bible, Yesus Kristus itu turun untuk menebus dosa manusia, tetapi kalau di dalam Al-Quran itu diserupakan, diangkat. Macam mana itu? Apa ini? ceritanya itu? Pertanyaannya Beda. apa? Saya nggak ngerti. Apa yang kamu Iya, tanyakan? Saya mau tanya, bilang kan tadi beda. Ya, terus mengapa di dalam Al-Quran, di dalam Bible itu hampir persis sama? Apanya sama? Tuhannya Ya, orang Kristen itu Musa. konsepnya trituk. Bentar. Kalau bicara tentang Musa, itu tidak sama dengan Kristen, sama kami dengan Yahudi. Maaf ya, kalian itu kan mengklaim kitabnya orang Yahudi itu kitab kalian. Kami samanya dengan orang Yahudi. Nah, kalau tentang ketuhanan, Kristen, Yahudi, Islam beda. Tuhannya orang Yahudi bukan manusia, Tuhannya Kristen manusia, Tuhannya umat Islam bukan manusia. Nah, kalau Tuhan kalian itu ada dua bentuk, tiga bentuk malahan. Ada yang berbentuk roh, ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk merpati. Kalau Tuhan kami laisa kamitslihi syai'un, artinya transenden, tidak ada yang tahu bagaimana bentuk Allah, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Beda Yang kita. saya tanyakan itu di Islam itu bentuk Allah itu zat. Zat itu kayak mana sih zat? Tidak ada bentuk Allah itu zat. Zat itu istilah untuk sesuatu yang ada, entitas yang ada. Dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran ada kata fi zati sudur, apa yang ada di dalam hati. Bukan berarti zat. Zat itu adalah entitas yang merujuk kepada benda-benda yang kita lihat. Karena zat fi zati sudur, apa yang ada di dalam hati, maksudnya adalah Allah ini eksis atau ada. Jadi zat itu artinya adalah eksistensi Allah, keberadaan Allah, dia ada. Bukan berarti dia berbentuk zat, karena itu pakai zal, zat bukan bukan zat, bukan benda, bukan cairan, bukan berbentuk apapun yang ada, karena dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Jadi zat itu adalah sesuatu yang ada, esensi. Adakah Itu tertulis di dalam Al-Quran itu? di dalam ada kamus. tulisan Allah itu zat. Dalam kamus. tidak ada. Kamu yang bilang barusan Allah itu zat dalam Al-Quran, justru tidak ada. Zat Iya, itu istilah. itu kebanyakan orang yang Bro, gini bro, berkata itu kalau orang yang bertanya ke murtad. saya itu kalau bertanya kepada saya itu dapat ya, jawaban, siap. saya berusaha secepat mungkin menjawab, ya. Oke, Tadi ya. saya tidak meluruskan pertanyaanmu dulu. Kalau kamu mengatakan bahwa ada di dalam Al-Quran Allah dikatakan zat, harusnya kamu yang tunjukkan ayatnya. Saya justru mengatakan kepada kamu, ada kata zat dalam Al-Quran, fi zati sudur. Apa maksud fi zati sudur itu? Apa yang ada di dalam hati. Maka Allah ini adalah ada, keberadaannya tuh ada gitu loh. Itu maksud dari zat itu, bukan dia berbentuk cairan, lembek, ada darahnya, ada tulangnya, ada rambutnya, ada bulunya, bukan. Ya, seperti itu. Jadi saya sudah menjelaskan, dan itu bahkan kata zat itu dituliskan kamusnya oleh orang Kristen sendiri, ya. Nih saya kasih data kamu. Bentar ya. Kalau kami umat Islam itu terbiasa menggunakan kaidah ilmiah, menggunakan kaidah linguistik dan kaidah penafsiran dari para ulama. Bentar. Sebentar, oh di sini kamusnya di handphone ini, bentar. Ambil alih Mika. Ya. Boy, selamat malam. Boy. Bang Boy. Ada yang mau dipertanyakan atau mau disampaikan atau bertanya sama Nirifa? Tante Mika. Ya, Tante Mika. ya. Saya punya pertanyaan sama Tante Mika ini. Mengapa di dalam Al-Quran itu tertulis, di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Gimana? Di dalam Al-Quran itu tertulis menyuruh mengimani Injil. Ya. Terus? Ya, mengapa di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya? Oke. Karena Injil itu diturunkan kepada Nabi kami juga. Nah, setiap yang diturunkan kepada Nabi pastilah jadi petunjuk untuk umatnya. Tapi untuk
kaum itu sendiri, untuk di zaman Nabi itu sendiri, bukan untuk zaman sepenuhnya. Makanya kitab-kitab terdahulu itu Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran untuk seluruh umat, dan Allah berjanji aku yang menurunkannya dan aku pula yang menjaganya. Makanya Injil, kitab-kitab Taurat yang terdahulu itu tidak dijumpai lagi. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kitab-kitab itu telah dirubah-rubah dan telah disembunyikan. Kami mengimani, cukup mengimani bahwa kitab itu benar diturunkan kepada nabi-nabi kami terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya, di situ ada tertulis di dalam Al-Quran bahwa jika engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, ingatlah, bertanyalah kepada orang yang terlebih dahulu yang memegang kitab, yaitu Taurat dan Injil, katanya. Kalau Muhammad ragu-ragu, Sekarang kau tunjukkan Injil itu yang mana? ya Injil itu adalah Bible itu sendiri. Bukan, salah kamu. Salah Mana kamu, Injil Dek. itu? Ya. Yang mana Injil itu? Ya, Injil Bible ini adanya 400 tahun setelah Yesus, ditulis, dikanonkan. Ya, yang kedua banyak kontradiksi. Nggak mungkin yang kontradiksi ini adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Iya, yang Sedangkan dimaksudkan pendetamu Injil aja dalam- mengatakan ditemukan di dalam Bible kalian 6.500 kesalahan. Gimana kita percaya bahwa itu Injil yang sebenarnya? tidak ada kesalahan di dalam Injil itu, firman itu. Boleh aku Cuman tunjukkan? Pemahamannya salah. Mika, aku udah ini, Oke. aku teman-teman, sorry ya, apa kamusnya udah ke uninstall ternyata kamusnya ya. Kamus yang ditulis oleh orang Kristen sendiri, dan saya juga menemukan kamus dari Louis Ma'aluf juga ada terbitan Libanon Dar Al-Masyriq tahun 1986. Dalam yang bertanya tolong disimak, Mekel, tolong disimak Mekel, jadi jangan berulang pertanyaan ini. Di dalam kamus Al-Munjid ya, Kamus Al-Munjid fil Lugha wal A'lam halaman 16, terbitan Libanon Dar Al-Masyriq tahun 1986, silakan di cross check. Kata zat itu, Allah ismul zat wajib al-wujud. Allah itu adalah suatu nama zat yang maha ada, yang menyebabkan segala sesuatu ada. Jadi zat itu artinya adalah sesuatu yang ada, diyakini keberadaannya ada. Dalam kamus lain, saya lagi install, mudah-mudahan nanti saya bisa tunjukin untuk teman-teman semua. Nah, ada pertanyaan tadi dari saudara kita Mekel, jangan ngopi Mekel, karena nanti saya menjelaskan kamu nggak paham, nanti berulang, jadi kita nggak ngulang-ngulang. Kita kasih kesempatan yang lain juga untuk bertanya. Mekel, Ya, lanjut, Nah. saya dengar. pertanyaan kamu itu adalah ketika Nabi Muhammad ditantang oleh Allah untuk bertanya kepada ahli kitab kalau beliau ragu, itu sama seperti gini loh. Ungkapan-ungkapan yang memang kosakata indah dari langit, bentuk bagaimana berkomunikasi Tuhan dengan hambanya, yang tidak cenderung memaksakan pendapat, yang tidak cenderung juga tidak menghargai gitu loh. Allah itu adalah Tuhan yang sangat-sangat mencintai hambanya, sehingga hambanya diizinkan untuk melakukan apapun yang dia mau. Tapi nanti diberitahukan bahwa kalau kamu begini nanti konsekuensinya begini. Maka ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ini bentuk supaya Nabi Muhammad ini bisa memvalidasi sendiri bahwa ini dari Tuhan atau tidak. Maka berfirman Allah, kalau kamu ragu apa yang diturunkan kepadamu, kamu boleh bertanya kok kepada ahli kitab. Nah, bukan berarti Nabi Muhammad diperintahkan mutlak untuk memvalidasi keyakinannya kepada ahli kitab, karena disinilah yang menunjukkan bahwa dia seorang nabi apa? Dia tidak pernah ragu apa yang diturunkan, bahwa kalau dia bertanya kepada ahli kitab maka dia ragu. Maka justru Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dia tidak pernah ragu dengan apa yang diturunkan kepadanya, sehingga dia tidak pernah bertanya kepada ahli kitab. Ayat ini mengajarkan kami bahwa Nabi kami ini adalah orang yang diberikan hak dari Allah, bahwa dia boleh kok, kalau seandainya dia tidak mau terima wahyu ini, dia menolak,
Tuhan kami bukan Tuhan yang paksa. Pokoknya kau nabi, ya udah jadi nabi aja. Mati kau, nggak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak pernah zalim. Beda dengan Tuhan yang ngutus anak tunggal untuk dimatikan, nggak diselamatkan, nggak dilindungi, bonyok, ditelanjangi malahan. Nah, itu kami dalam pandang kami Tuhan yang zalim. Tapi Allah, karena Allah sebagai pencipta langit alam semesta saja, Allah bahkan mengizinkan hambanya Muhammad ibnu Abdullah, kalau ragu ya udah tanya sama ahli kitab. Tapi inilah bukti. Ini sama seperti ini nih. Allah Tuhan kami yang tidak pernah zalim memerintahkan Nabi Ibrahim untuk potong itu kepala Nabi Ismail. Karena Allah tahu bahwa Nabi Ismail ini akan patuh, maka diganti. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, karena Allah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah bertanya kepada ahli kitab. Ayat itu diturunkan untuk kami, supaya kami tahu bahwa Nabi kami ini adalah orang yang teguh keimanannya dan tidak meragukan bahwa yang turun kepadanya dari Allah. Tapi sebagai sisi kemanusiaan dia wajar ketakutan. Kenapa? Siapa yang nggak takut ketemu malaikat? Tuhanmu aja ketakutan, malaikat yang menguatkan. Maka ketika beliau berlari dari Gua Hira bertemu dengan istrinya, selimuti aku, itu adalah sifat kemanusiaannya. Tapi kalau seandainya dia ragu, tidak, beliau tidak pernah mempertanyakan kepada ahli kitab tentang apa yang diturunkan kepada beliau. Terbukti ketika Umar ibnu Khattab membawa gulungan kitab, apa kata beliau? Apa itu ya Umar? Yaitu kitab yang dianggap kitab tanah, yang dianggap kitab Torah. Oke. Tapi apa kata mengapa? Rasulullah? Sebentar, apa kata Rasulullah? Jangan Saya ini ceramah kan lah bicara dulu. ke 3.000 orang, memang saya harus ceramah. Ini channel sumbernya. Kalau kamu tidak suka kan bisa turun. Bukan tidak Di sini, suka, bukan ya itu kalau bukan kamu namanya tidak nyaman diskusi. silakan turun. Saya tidak berharap, saya tidak merasa diskusi dengan kamu. Saya merasa saya ditanya sama kamu, kamu yang belajar ke saya. Maaf, kalau kamu merasa diskusi, kayaknya kamu salah deh. Karena salah diskusi dengan saya itu harus buka cam. Saya itu menerima orang yang tidak buka cam dan awam itu hanya bertanya ke saya, bukan diskusi. Karena diskusi itu dua arah ngobrolnya. Saya dapat knowledge dari kamu. Saya nggak dapat apa-apa dari kamu kok. Yang dapat apa-apa tuh justru kamu, yang menjelaskan saya, yang mencari dalil saya. Kamu cuma bertanya doang. Maaf nih ya, jangan merasa diskusi dengan saya. Saya mengajari kamu apa yang kamu tidak ketahui. Karena Diskusi posisi itu kan kamu, mengajar, itu namanya saya tukar- mengajar. tukar menukar. Makanya saya bilang saya nggak diskusi dengan kamu. Siapa bilang Iya. saya diskusi dengan kamu? Kamu yang merasa diskusi sama saya. Oh, berarti Oh Mbak tidak. ini enggak. Waduh, kamu nggak ngerti. Ber- Dimanapun diskusi saya itu- berada, dimanapun saya berada, yang boleh diskusi dengan saya itu syaratnya dua. Pertama buka cam, kedua pakai data. Tapi kamu dari tadi kan tidak buka cam dan tidak pakai data, maka kamu itu tidak diskusi Saya dengan kan saya. sudah Tapi buka kamu data belajar. tadi. Saya buka data. Saya minta kamu buka cam. Aduh, Al-Quran bro, berkata- dengar telinga baik-baik. Orang Kristen seluruhnya yang bisa diskusi dengan saya itu syaratnya dua. Saya sudah turunkan itu syaratnya. Harusnya syaratnya itu adalah kredibel. Syarat yang pertama adalah buka cam. Syarat kedua adalah kalau bicara itu pakai data, bertanya ataupun menjawab pakai data. Saya buka Kalau data. tidak terpenuhi dua syarat, loh, ngerti nggak syarat pertama itu apa? Buka cam. Kalau tidak bisa Al-Maidah memenuhi kedua, 46. Al-Maidah saya 46 minta itu buka cam. Nih orang telinga sakit kayaknya. Mika kasih tahu lah Mika. Kamu udah, kau nggak kasih tahu ya Mika ya? Syarat diskusi sama Bunda Gembala ini. Iya udah. Aduh, Tadi- Mika, aku pikir Ya. aku tidak mau sembarangan diskusi ya. Ya, kamu bertanya- diam dulu Michael ya, Ngajar dengarkan orang dulu ini. penjelasan Uni Rifa. Si Kalau Michael kamu ini. tidak terima silakan turun. Bukan Karena tidak yang terima. mendengarkan, ya dengar dulu. Maksudnya saya itu Iya, sabar, menjelaskan. dengar dulu. Mikel, Dengarkan orang lagi menjelaskan. ngomong ini. Ya. Ini orang di Komal Islam ini, kami lagi ngomong. Ya. Kami memberikan persyaratan bagi kalian yang berilmu dan bagi kalian yang memang berani menyampaikan kebenaran. Buka cam, tunjuk data, kita diskusi dua arah. Yang dibesarkan itu bukan si Mika, tapi kamu. Tapi kalau kalian itu awam, tugas kalian dan hak kalian hanya bertanya. Dan ketika kalian bertanya, hak jawab ada pada diri aku. Dan kalian tidak berhak intervensi jawabanku. Kalau jawabanku salah, bawa data penyangga, antitesisnya bawa. Makanya aku bilang, kalau kalian itu awam, jangan berani-beraninya menyangka aku diskusi dengan kalian. Karena diskusi itu dua arah. Artinya apa? Kalian dapat knowledge dari aku dapat knowledge dari kalian. Dari tadi apa yang aku dapat dari kalian? Gak ada, cuma pertanyaan aja. Maka kalian itu bukan diskusi, tapi kalian bertanya dan aku yang menjawab. Artinya kak, aku mengajarkan kalian. Udahlah diajarin, malah bertingkah, kan nggak tahu diri namanya itu. Tolong hargai diri kalian di sini. Posisikan diri kalian seperti yang kemampuan kalian. Kapabel nggak diskusi sama aku. Ini bukan bentuk kesombongan, tapi ini hakku mencintai diriku sendiri. Aku tiap malam baca buku segini, kau nggak baca buku tiba-tiba kau pula mau diskusi sama aku. Nggak bisa dek. Diskusi Kan sama aku masnya tuh dua baca syarat. buku. Maaf Buka, ya, saya aku mau nggak tahu lah bertanya kau baca buku atau enggak. bahwa- Diskusi sama saya tuh syarat mutlaknya buka cam, paham nggak?
Kalau Buka nggak berani camp buka di- camp nggak usah. Tante Mika aja Anda buka camp. Anda Oh, dia susah asisten buka- pribadiku. Dia asisten pribadiku. Suka-suka aku lah. Asisten Aku tuh harus ngizinin buka dia. camp. Harus buka Nggak, camp. kok kau pula yang ngatur? Ya, Kok kau pula semua yang ngatur? harus- Turunlah kau. semua. Turunlah kau pula ngatur kami. Penjajah yang punya komal ini kami, kok kau yang ngatur? Lagi Mika, itu ada kawanmu itu. Boy, 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 boy. Silakan mau bertanya, mau nih Rifa, silakan kalau mau diskusi ya dengan persyaratan tadi ya. Pertama buka kamera, tunjukkan data. Nah kalau cukup untuk sekedar bertanya, mohon didengarkan penjelasan Unirifa sampai selesai, karena yang butuh penjelasan bukan kamu sendiri. Ada 3.500 orang yang di bawah ingin mendengar penjelasan Unirifa. Paham? Ya, berarti aku hanya Oke. bertanya. Silahkan. Oke. Oke, siap. Ya bertanya aja, jangan setiap kau kira tanding bola. Aja, agak lain Nur. Kau tengok nggak Mika cara mereka ini? Mereka ini tuh bukan majikan kita. Kita tuh tidak menjadikan mereka narasumber. Artinya kita nggak butuh mereka kan? Iya. Kita yang membuka diri untuk ditanya mereka. Artinya mereka dong yang butuh kita. Kok kayak mereka pula ada yang ini ya? Tanya. Lucu Langsung mereka aja, ini ya. langsung aja boy. Langsung aja ya. Ya. Siap ya. Langsung aja aku sempak juga aku nanti. Ketawa. Udah, coba nanya kamu. Oke, ini menurut kalian Tuhan kalian itu kan siapa? Allah, Allah kan? Mika, kau jawab Mika. Iya. Oke. Di mana Tuhan kalian menyatakan dirinya Allah dan tunjukkan mujizat yang dia berikan? Bukan At-Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Dah. mujizatnya di mana? Mujizatnya penciptaan langit dan bumi, bahkan membangkitkan Yesus dari kematian. Kapan pula diciptakan Yesus? Hmm? Kapan Ya diciptakan? kau bacalah Kejadian 1 nomor 1. Di sana tulisannya apa? Allah. Iya. Dah, apa lagi? Tanya lagi. Yesus. Udah, tanya lagi, silakan. Apakah dengan hanya omongan aku adalah Allah gitu, percaya gitu? Oke, buktinya Tuhan kami ada perkataannya yang sampai sekarang kami firmannya yang kami bacakan dan kami lafazkan. Tunjukkan perkataan Yesus yang sebenar-benar perkataan Yesus tanpa doktrin dan dogma yang betul jelas legalitasnya dari Yesus langsung. Oke, boleh saya jelaskan? Mana? Oke, Yesus tidak pernah menyebut dirinya adalah Tuhan. Ya udah, sepakat bahwa Yesus bukan Tuhan. Udah selesai. Lanjut pertanyaan. Mengajar. Udah, lanjut pertanyaan. Kau udah mengakui Yesus bukan Tuhan, dia tidak mengaku Sama Tuhan. seperti Udah, raja. lanjut. Raja itu kalau turun ke masyarakat dia tetap raja. Dia tetap raja. Emang kau Tuhan kau Pak Jokowi belusukan ke bumi. Udah lanjut tanya. Iya, makanya dia Masuk jadi gorong-gorong. Udah, bertanya aja langsung. Masa Oke. Tuhan belusukan? Gimana kau ini? Udah, tanya. Oke, gini. Allah kalian itu siapa? Allah itu Allah atau Allah? Itu sering Allah. didebatkan. Hah? Alif lam lam ha. Lapasannya Allah. Bukan Kalau Allah. dilatinkan hurufnya A L L A H. Dah. Beda lah. Suka-suka kau, sekarang tanya aja langsung. Kenapa pula kau membedakan? Itu udah terjelas tertulis di KBBI. ALLAH, Tuhan, nama Tuhan orang Islam, nggak bisa kau bantah. Itu udah tertulis. Sekarang aku tanya sama kau, nomor sempat kau berapa? Jawab. Tuhan Allah kan beda itu. Dah, jawab aja. Pertanyaan lagi, udah aku jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Anggap aja Ya. tidak dijawab tadi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, surga kalian itu seperti apa? Surga kami ya seperti surga, bukan ada perang naga dan terbang-terbang kayak layang-layang putus. Dah, selesai. Pertanyaan selanjutnya. Di dalam surga kalian itu ada apa? Apa yang kalian kerjakan? Ada, pertama buktinya meminta apa yang kami minta dikabulkan. Kalau dikatakan ada batu ya berarti ada batu juga, batu sungai, pohon-pohonan yang berbuah, bahkan kenikmatan yang tidak pernah didapatkan di dunia bisa diminta di surga. Contoh, dengar dulu ya. Ketika umat Islam meninggal sebelum dia kawin, ya kan? Ini kau tahu aku merujuknya kemana? Ketika umat Islam
sebelum dia waktu dia meninggal tapi nggak sempat kawin, merasakan daging koya, dia mati. Kalau Kristen mati penasaran karena nggak nyoba di surga kalian, ya. Kalau kami nggak mati penasaran, kalau ada yang mati lajang di surga dapat. Tuh, kalian tujuannya ke 72 bidadari kan? Yakin aku. Itulah kelebihan di Tuhan. Tidak ada di Islam, tidak akan ada kami mati penasaran. Apa yang tidak pernah kami dapat di dunia, kami dapatkan di surga. Kalian apa? Ketika kalian Kristen mati lajang, nggak pernah merasakan nikmatnya, di surga kalian apa? Malah terbang-terbang kayak layang-layang. Mati penasaran, makanya laki-laki Kristen itu mati penasaran kayak mana rasanya. Pertanyaan selanjutnya. Lanjut pertanyaan. Oke. Di dalam surga, kalau kalian mati, Nggak apakah ada orang mati di dalam surga. Dah. kalau kalian mati pergi ke Nggak mana? ada orang mati di dalam surga. Oke. Misalnya gini, Tante Mika, Kecuali Tuhan kau. misal kamu pergi masuk surga. Oke. Apakah kamu akan dikawinkan dengan yang sebaya? Gimana? Iya. Daripada kalian dikawini oleh Yesus nggak sebaya lagi duluan masuk, berarti Yesus lebih tua daripada kalian. Dah. Oke. Jadi gimana masa kalau kalian dikawini yang oleh orang sebaya tua itu? sama Yesus yang udah tua? Udah. Bertanya lagi, lanjut. Oke. Jadi gimana kalau dia sebaya dengan yang kakek-kakek? Apa dengan kakek-kakek juga dikasih? Nggak ada, karena kau mengatakan tadi sebaya, berarti nggak ada yang kakek-kakek. Udah jelas. Daripada kau nggak tahu yang sebaya yang mana yang Kalau kecil, dia mana ada anak-anak, nggak kakek-kakek jelas gimana? dijelaskan di Bibel kalian. Mana tahu anak kecil baru lahir masuk surga, jadi di surga dia tadi katakan dia sebaya. Udah, lanjut pertanyaanmu. Kalau misalnya sebaya nih, sebaya kakek-kakek. Jadi dikasih yang sebaya kakek-kakek juga, nenek-nenek gitu. Kau paham nggak yang dikatakan sebaya? Paham, yang seumuran. Seumuran, berarti nggak ada kakek-kakek. Dah jelas. Bongor kali pertanyaanmu. Dah, Misalnya lanjut kau pertanyaanmu. 1000 pertanyaanmu umur berikan. 70 tahun. Apakah kamu dikasih dengan yang muda? Kan tidak, yang sebaya. Gimana? Gimana? Apabila kamu mati di umur 70 tahun masuk surga, apakah kamu dikasih yang tidak sebaya? Kan sebaya Ya, kan? kami di surga nanti disebayakan dengan Yesus waktu mati, umur kami 33 tahun, jelas. Dah. Mana dalilnya? Dah, lanjut. Ya, di lanjut. mana dalilnya? Pertanyaan selanjutnya. Iya, Pertanyaan selanjutnya, karena Tuhanku mati Buddha. Udah, lanjut pertanyaannya. Iya, di mana dalilnya? Sebanyak ini Tuhan di dunia, cuma Yesus yang mati muda. Udah, lanjut Tahu pertanyaan. di Lanjut, surga. lanjut. Coba di mana dalilnya? Udah, lanjut aja, udah. Lanjut aja ke bertanya. Iya, pertanyaannya Udah, di mana udah. dalilnya? Nanti kutanyakan dalil di Bibel kau tunjukkan ya. Iya. Oke, tunjukkan. kau udah bertanya 5, sekarang gantian aku 1. Di mana dalil di Bibelmu Tunjukkan Yesus dulu lahir tanggal 25 Desember? Astaga. Di Tunjukkan. mana dalil di Bibelmu Yesus lahir tanggal 25 Desember? Bentar, ada panggilan darurat. Bentar. Kabur. Dah, turun. Panggil satu kampungmu. Ya, panggilan darurat. Memang iya, kalau Kristen naik ke sini, panggilan darurat langsung datang. Pertama mamaknya yang nelpon, kedua pendetanya, turunlah nak, turunlah, nggak sanggup aku nengok. Kalah terus kalian. Masuk ke Kuanes kalian dibantai, mau masuk ke Islam kalian dibantai. Udahlah kita besok aja pindah aja kita ya. Nggak sanggup kalian, kabur. Masa bertanya aja susah kalian? Jangan kayak Yesus hidup udah susah, kalian pun susah. Ya. Darah Yesus. Ya. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh dibantu tetep layar dan diser-ser ulang ya teman-teman ya. Buru HSB. Yang di bawah nggak boleh ketawa ya, mau ketawa itu menghujat ya. Buru HSB. Baru Hasibuan. Nah, ya begitulah ya ketika. Nah, inilah ciri-cirinya orang Kristen ya. Kalau mereka bertanya, umat Islam langsung gampang menjawabnya. Tetapi kalau kita bertanya kepada Kristen, jadi gini. Ya. Perbedaan jauh bos, perbedaan kami. Karena kami apa? Kami manusia, kalian domba. Makanya ketika kita berdiskusi dengan hewan, maka dia akan muter-muter. Tetapi berdiskusi dengan manusia, pasti jawabannya bos, tepat.
Besok kalau naik bagi umat Kristen ke sini, bawa kompor gas 3 kilogram untuk bantuan pernapasan, terus obat kuat, habis itu infus, biar kalian tenang di Komal ini. Boy, kau udah bertanya kepada saya 5 pertanyaan. Aku bertanya 1 pertanyaan kepada kau. Pertanyaan terakhir belum kau jawab. Di mana Nggak dalil usah. kau mati di Udah, surga? nanti kutunjukkan dalilnya. Kau udah 5 bertanya gantian. Kita sportif lah. Mentang-mentang Tuhan kau banyak, Tuanku 1. Pertanyaan Kau banyak terakhir belum kau pertanyaan. jawab. Hah? Jawab dulu pertanyaan Jangan terakhir. mentang-mentang Tuhan kau banyak pertanyaanmu. Mentang-mentang Tuanku 1 aja. Nggak bisa kau jawab. Sekarang aku Di bertanya mana 1 pertanyaanku dalilnya saja. di surga Hei, kau jadi umur 33 tahun? udah, kami sebaya. Sebaya itu berarti muda-muda. Nggak ada yang sebaya itu orang tua dibilang. Mana Udah. dalilnya? Ya. Dalilnya mana? Masa? Ya, udah. Sekarang aku bertanya amamu. Ya, di Apa mana pertanyaan? di Lima. dalam Bible-mu 5 pertanyaan ya. pernyataan Yesus lahir tanggal 25 Desember? 5 pertanyaan ya. Aku 1 aja. Hah? Aku 1 pertanyaan aja aku jawab. Aku tanya amamu. Serius? Jawab. Serius, 1 pertanyaan aja? Ya. Oke, apa pertanyaannya? Di dalam sempak Yesus ada apa? Bukan. Di mana tertulis bahwa di dalam Bible-mu Yesus lahir tanggal 25 Desember? Di dalam Alkitab tidak disebutkan di Gak ada dalam. cerita, tunjukkan dalil. Kau maksa. 25. Nggak ada. Sportif. Kau minta tunjukkan dalil tadi. Harus ada dalilnya. Emang ada di Alkitab dia lahir tanggal 25? Kau nggak ada. Kau cari dalilnya kemana? Kau bisa kau konsili kau sekarang. Kau paksa. Katakan ya, bila ya, katakan tidak. Kalau tidak, jangan kau paksa orang mengaku ya. Kau tadi mengatakan kau akan di surga umur 33 tahun. Di mana dalilnya? Ada ini dalilnya. Mana? Udah. Coba. Ini yang kau kirim sama aku Mika barusan ya. Ya. Si Mika, kau minta tolong ngomong aja Mika bukakan dalilnya. Nggak, sama aku ini takut ke band aku. Enak kali ceritamu. Nih hadisnya tuh Hasan kedudukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga masuk surga dalam keadaan tidak berbulu, tidak berjenggot, mengenakan celak mata, berumur 30 atau 33 tahun. Tuh 30 atau 33 tahun. Itu dalil ya. Nah, Di mana itu? Maksudnya cerita apa itu? apa lo kau di pura-pura kau tengok Mika, kita kasih dalil pura-pura Iya, betul dia. iya. Ini loh Nabi SAW bersabda, penghuni surga umurnya itu berumur 30 atau 33 tahun. Kau ini Dah. Siapa yang berumur 33 tahun itu siapa? Bapak kau sama mama kau. Dah. Sekarang aku tanya mamamu. Ya. Tadi kau bilang 1. Aku Udah. bertanya lagi lah. Ya, kau tunjukkan dalilnya di mana Uni Rifa bertanya. Kau bertanya ditunjukkan dalilnya Uni Rifa. Berarti pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Oke, aku bertanya mamu, kenapa kok bisa kalian merayakan Natal 25 Desember tetapi di dalam Bible kalian tidak ada tertulis tanggal lahirnya 25 Desember? Oke, di Alkitab tidak disebutkan, cuman sudah ditetapkan tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menetapkan? Siapa yang menetapkan itu dari mana itu? Dari kalender. Kalender. Berarti kalender Tuhan kalian. Hah? Kalender Tuhan kalian. Bukan kalender Tuhan kan? Tetapi yang ada di kalender itulah tanggal 25 Desember itu sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang menetapkan siapa? Yang menetapkannya saya tidak tahu. Kenapa kau ikuti yang tidak tahu? Desember itu saya Mitra. Iya, Dewa Mitras, betul. Dewa Matahari. Ya, berarti kau supaya tergenapi Yesus ini, supaya ada ulang tahunnya, kau ambil dewa dari Roma, Dewa Mitras, Dewa Matahari. Makanya kalian udah kitab dari Yahudi kalian ambil, istilah Islam kalian ambil, cara-cara ibadah dari Istilah Hindu Islam kalian itu ambil. apa? Hah? Istilah Islam itu apa? Ya, oke, pertanyaan bagus ya.
Di Kristen dikatakan keselamatan dari bangsa Israel, Yesus dari Israel, murid Yesus dari Israel, Paulus pun dari Israel. Kenapa ada istilah-istilah Arab? Allah, Rasul, mukjizat, salib. Beda lah, Allah itu kan ya Allah. Aku bertanya kenapa Dan ada Allah. istilah-istilah itu? Kalian kan Allah, bukan Allah. Rasul, Hah? Rasul, Rasul? ya. Ya Rasul memang ada di Alkitab. Dari mana kalian dapat? Ya di Alkitab. Ya kenapa kau bisa datang ke Alkitab? Bahasa Bibel kau bahasa aslinya bahasa apa? Kalau kau memprotes, Kitab itu pun bahasa Arab. protesnya. Kitab ya Alkitab itu bahasa Arab. Tante Mika, Kalau kau tuh boy, nama kau tuh protesnya itu Bibel. ke Ntar dulu, RAI ya. atau Kementerian Agama. Ke situ kau memprotes. Ya. Besok ganti Bukan istilah sama Bibel. Jangan kalian pakai Alkitab yang bawa itu Belanda, namanya Bibel. Apa Bibel? Kalau kau Bimbingan memprotes Belanda. tentang Nah. terjemahan atau kritik teks, Aduh, boy, kau LAI, kayak kau pengen nampak kali, Kementerian. pengen dapat ini loh, dapat tempat pansos. Apa sama itu yang lain dulu ini. Mika? Jangan kau Ya. aja ngomong tadi. MMC, Botol. MMC, selamat malam. Sorry, salah pencet Islam. Oh ya nggak apa-apa bang, jangan sampai salah Tuhan ya Mitra bang. nih. Ya. Bang Mitras Islam. Bang Mitras, ada yang mau disampaikan Bang Mitras? ya salah pencet. Daripada kau salah Tuhan, Salah pencet tadi itu. Nah, Kau Saublet, diamlah boy. Orang Diam, yang boy. mengkondusifkan kau malam. Saublet, Ada agak lain orang itu tengok. Saublet, salah pencet. Saublet, Saublet, Oke, keturunkan lagi. Tuh, negara naikkan. Sumatera, negara Sumatera ini. Oh, Ada suara musik. ada suara ada- musik bang, ya. Boy, diam dulu boy. Orang mau naikkan dulu yang lain biar nggak rusak dunia ini gara-gara kau aja yang ngomong dari tadi. Kok aku pula yang rusak backgroundnya nih? Ya kau diam dulu boy. Kan ini orang mau naik loh. Banyak yang antri di bawah nih loh. Ku sortir dulu. Devian, selamat malam. Sumatera, matikan dulu musik di belakangnya bro. Devian, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Salam. Malam Kristen apa Islam Devian? Iya bang, Kristen apa Islam? Kristen, Kristen. Oke bentar ya. Kristen, Bang baju. negara Sumatera ada yang mau disampaikan bang? Oke bang, untuk Bang Mika Santai bang. kocak kau bang. Stop. Iya. Oke, Oke, ada makasih, itu Bang. aja bang. Salam Terima kenal kasih ya banyak, semuanya Bang. ya. Ya, Ya, oke. Terima kasih bang. Oke, Devian. Silakan Mika ambil Silakan, ambil Devian. dia aturannya di sini Mika. Kasih tahu dulu sama dia. Devian, ya, Kau udah ku diskusi briefing di tadi ya. Komal Potong ini. gajimu nanti. Wah nggak pernah dibayar juga kok. Ya, Devian. Ya, kamu silahkan kalau berdiskusi mau mengajak Uni berdiskusi, persyaratannya pertama adalah membawa data dan buka kamera. Tapi kalau seandainya bertanya saja, silahkan. Tapi tolong didengarkan sampai penjelasan Uni selesai dan Uni mengizinkan kamu berbicara. Karena yang ingin mendengarkan penjelasan Uni bukan kita saja. Ada 4.200.000 mata memandang di atas dan ingin belajar dan ingin mengetahui secara detail jawaban dari Uni. Sepakat, Devian? Sepakat, sepakat. Oke, mau bertanya atau berdiskusi? Ada satu pertanyaan saya. Bertanya ya, bukan berdiskusi ya. Ya, bertanya. Oke, silakan bertanya sepuasnya. Kami waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Satu pertanyaan saya ialah apakah Islam itu hadir dari Muhammad atau nabi-nabi sebelum Muhammad? Oke, bagus pertanyaannya ini ya.
Islam dari aspek esensi dari Allah. Secara esensi dari Allah, ya. Diberikan kepada para nabinya, semua nabinya. Ibrahim Islam, Musa Islam. Secara esensi ya, Islam secara historis dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena historis adalah ilmu atau sejarah adalah ilmu yang dipakai dalam dunia akademik, ilmu yang merupakan hasil penggalian, pencarian dan apalagi ya, wawasan manusia yang terbatas sampai mana sejauh dia bisa mengkaji dengan kemampuannya, dan itu sangat-sangat terbatas. Makanya tidak ada literatur manapun, tidak ada informasi arkeologi manapun menunjukkan Nabi Ibrahim secara historis itu membawa agama Islam. Kenapa? Karena memang tidak lagi, sudah terputus Ibrahim itu, yang bukan Ibrahim, Musa, Ibrahim, Adam itu bukan tokoh historis ya teman-teman ya. Ini harus dipahami nih. Tunjukkan kepada saya, kalau ada yang bisa bantah nih, tunjukkan kepada saya siapapun yang mengatakan Ibrahim adalah tokoh historis, tunjukkan kepada saya sejarawan yang menuliskan tentang dia dan fakta empiriknya. Maka Adam, Abraham, Musa itu bukan tokoh historis, tapi tokoh fakta teologi, di mana informasinya adalah datang dari Tuhan. Tapi sebelum Islam ada, Yahudi sudah ada. Yahudi itu apa? Tahu arti Yahudi? Apa? Yahudi itu nama etnis dari Yehuda, dalam dialek Arabnya Yehuda. Jadi anak salah satu, saya sudah, Mika tadi sudah bilang kan, kalau bertanya ke saya itu dengarkan dulu biar paham. Nanti kalau mau membantah, mau pakai tapi, boleh pakai data bukan dari pandangan pribadi. Saya tidak mau berdebat dengan asumsi liar orang lain, tapi mau berdebat dengan fakta, bukti-bukti konkret adalah ilmu. Contoh, fakta linguistik, fakta sejarah. Bukti konkret yang ada, Yahudi lebih banyak. Apa? Yahudi lebih banyak bukti konkretnya. Yahudi itu apa? Islam. Yahudi apa? Islam. Yahudi itu apa? Bukti-bukti konkret yang ada. Saya tidak tanya bukti konkret Yahudi, yang saya tanya Yahudi itu apa, adekku? Yahudi itu adalah agama pertama yang sebelum ada Islam. Siapa yang bilang? Sebelum agama Yahudi ada, sudah ada agama Hindu loh. Agama Abraham yang percaya kepada Allah yang hidup. Kalau mau membantah saya itu adalah orang yang buka cam dan pakai data. Orang yang bertanya ke saya, ya Mika? Biar saya langsung bertanya sama dia. Kan dia mengatakan bahwa Yahudi agama pertama. Kenapa kau nggak agama Yahudi kau? Kenapa? Kau katakan Yahudi lengkap, Yahudi agama pertama. Kenapa agamamu nggak Yahudi? Kalau saya tidak percaya Kristen, saya akan percaya Yahudi. Tetapi kenapa kau nggak jadi Yahudi? Kan gitu pertanyaan itu pertanyaanku. Sebentar. Kau membanggakan tadi Yahudi. Kau mengatakan lebih. Dengar, mana yang lebih lengkap fakta sejarahnya Yahudi daripada Kristen? Kau mengatakan tadi ya, dari Islam kau mengatakan Yahudi. Kau sepakat kau membela Yahudi di sini. Aku tanya kenapa agamamu nggak Yahudi? Tante Mika, masih ada lanjutannya. Kenapa sampai saya memilih Kristen? Karena di dalam Yahudi akan datang Mesias. Akan datang Mesias atau Isa Al-Masih. Mika, aku ambil alih ya. Oke, akan datang Isa Al-Masih atau Mesias, kau bilang. Kenapa orang Yahudi tidak jadi Kristen? Orang Yahudi tidak jadi Kristen, biarpun mereka tidak jadi Kristen, mereka akan diselamatkan. Karena itu sudah di mana orang di luar pengikut Kristus tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga? Oh tidak. Oh tidak, sorry to say. Di mana tertulis orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di Bibelmu akan diselamatkan? Benar, orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak akan diselamatkan. Orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Tuhan enggak? Tetapi mereka orang-orang Yahudi percaya kepada Allah yang benar. Oh berarti sama Tuhan kalian? Sama. Kenapa kalian diludahi di Yahudi? Dengar, di Yahudi mereka percaya bahwa Isa Al-Masih
sudah datang. Oke, Mika aku ambil alih dulu biar kita Oke. nggak ambigu ya. Devian diam dulu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Inilah kenapa saya bilang orang Kristen ini sangat mempermalukan gereja dan mempermalukan Tuhannya. Dia mengatakan bahwa Yahudi itu lebih benar. Nah, Mika itu betul. Kenapa kok nggak jadi Yahudi? Lalu dia bilang, karena di dalam kitab Yahudi diberitakan tentang Mesias. Iya, yang diberitakan itu tentang Mesias, bukan tentang Tuhan jadi manusia. Lah kau Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Nah, Yahudi mengatakan Tuhan kau itu dari Belzebul, ODGJ, dan juga nabi palsu. Kenapa kau nggak terima kata-kata Yahudi? Yahudi mengatakan Tuhan kau itu anak haram. Kenapa kau nggak percaya kata-kata Yahudi? Kau memilih Kristen, tapi kau membanggakan Yahudi. Agak lain kau tengok. Dan lucunya lagi, kau yang mengklaim mengatakan Yahudi benar. Kena lomba nih. Nah, ya, pertanyaanku udah dibilangkan oleh Unirifa, kau membanggakan Yahudi, sementara Yahudi tidak memilih Yesus sebagai Tuhan. Tidak Ya. apa-apa. Kenapa? Ya kenapa kau tidak beragama Yahudi yang tadi yang kau bangga-banggakan Karena ada Isa membedakan Al-Masih. dengan Islam? Isa Al-Masih sudah datang. Apa? Karena Isa Al-Masih sudah datang. Isa Al-Masih? Di mana tertulis di Bibelmu Isa Al-Masih? Ya itu adalah Yesus. Ya di mana Dan tertulis Isa Al-Masih di dan Bibelmu? Al-Quran bahwa akan ada Isa Al-Masih. Kitab kau Al-Quran atau Bibel? Oh, saya percaya kepada Alkitab karena Alkitab lengkap. Terus kau ngapa kau bawa Al-Quran? Karena itu ada di dalam Al-Quran pun ada. Berarti kau percaya Al-Quran? Tidak. Yang ngapain kau bawa kalau nggak percaya? Tidak apa-apa kan karena dalam Al-Quran juga ada. Memang susah sama didikan Belanda ini ngomong ya. Oh, tidak. Kami bukan didikan Belanda. Wah, kalian didikan Belanda. Bibel itu kepanjangannya bimbingan Belanda. Ini aku bilang sama kamu ya. Yesus tidak dengar. Aku terangkan sama kamu. Diam dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan kasih. Kenapa? Aku datang bukan membawa damai. Yang mengajarkan ajaran kasih adalah Belanda. Dengar dulu. Ya, ketika Belanda datang ke Indonesia, ingin mengambil rempah-rempah Indonesia, orang Indonesia melawan, jangan diambil. Terus orang Belanda ngasih Bibel, baca di sini, kasih selama musuhmu. Nah, itulah kalian yang anut. Makanya yang membawa ajaran kasih ke Indonesia ini Belanda, ingin mengambil rempah-rempah, tapi ditolak oleh umat Indonesia. Tetapi disodorkan Bibel, kasih sesama musuhmu. Makanya kalian penganut, yang kalian ini Kristen-Kristen yang rempah-rempahnya yang diambil oleh Belanda. Siapa bilang, Bang? Aku yang bilang. Bang, namanya ajaran kasih itu dari Tuhan. Tidak ada ajaran membunuh itu dari iblis, Bang. Oke, siapa yang membunuh Yesus? Yahudi. Bapak tahu nggak bahwa Yesus dibunuh? Tahu? Kenapa nggak diselamatkan? Oh, tidak. Tuhan tidak perlu diselamatkan. Hah? Bapak kenapa tidak menyelamatkan Yesus waktu mau dibunuh? Kenapa? Bapak, kenapa Bapak tidak menyelamatkan Yesus waktu dibunuh? Karena itu sudah tercantum bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itu Bapak sudah tahu nggak anaknya ini mau dibunuh? Siapa? Bapak. Tahu kenapa? Bapak tahu nggak bahwa Yesus mau dibunuh? Pada saat itu saya belum ada. Oke, aku analogikan kepada kamu, ya. Kamu punya anak, anakmu mau dibunuh, kamu biarkan atau kamu tolong? Bapak sendiri. Aku tanya kamu, bukan bapak. Kamu punya anak, anakmu mau dibunuh, kamu tolong apa tidak? Ini kan saya jawab. Anak datang ke dunia itu diperintahkan oleh Bapa Untuk mati. menyelamatkan manusia. Untuk mati. Tidak. Siapa bilang Yesus mati? Untuk dibunuh. Jadi Ya, sebentar. tiga hari Yesus. Dengar dulu. 3 hari Yesus setelah disalib dia kemana? Yesus dikubur atau di surga? Siapa yang dikubur? 3 hari setelah Yesus disalib, Yesus di mana? Dikubur. Siapa yang dikubur? Yesus. Makanya datang namanya ke dalam kuburan.
tidak tahu. Tapi Bang, mamanya tidak mengenal Yesus, dikiranya Bang. tukang kebun. Bang, tidak Masa mengerti. mama tidak mengenal anaknya Itu Maria dari bayi Magdalena. ditimbang-timbang? Mika, itu Maria Magdalena itu bukan Maria mamanya dia. Oh ya. Maria. Ah. Ya, Orang terdekat kenapa dia itu. Hah? Gimana nih? Oke, Bang. Magdalena itu kan orang Jadi gini, terdekat Bang. dia itu nggak kenal Iya. dia sama Yesus. Jadi pertanyaan saya kan tentang Islam. Tadi Kau jangan pertanyaan lari saya- dulu. Kau mau Jangan lari larikan dulu. kemana? Jawab dulu. Lanjut Mika. Lari kemana? Ini pertanyaan Jawab saya. dulu. Pertanyaan Kau awal saya katakan, kan tentang Islam. kau katakan Kristen ajaran kasih, oke? Iya, benar. Berarti tidak boleh membunuh, boleh? Iya, benar. Benar. Apakah Yesus dibunuh? Yesus dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang-orang Yahudi. Bapak tahu nggak bahwa Yesus mau dibunuh? Bapak tahu. Kenapa dibiarkannya? Bapak membiarkannya karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara mati. Bukan dengan cara mati, tetapi bangkit dari kematian. Oke. Mika Selama dulu. Kau nggak ketawa kau ya? Bukan dengan cara mati, tapi dengan bangkit dari kematian. bangkit dari kematian. Hanya ada satu nabi yang tidak berdosa dan dapat selamat dari Kau nggak nangkap kau. Bukan dengan serius cara sekali mati. dengar. Kalian tertawa karena nabi kalian Yesus tidak bangkit. Yesus datang ke dunia bukan untuk mati Mika, tapi untuk Iya, bangkit dari tapi kematian. bangkit dari kematian. Iya. Nabi kalian Iya. tidak bangkit. Yang bangkit hanya satu nabi, yaitu Yesus. Mana ada? Yang akan Iya, datang juga nabi, bangkit nabi, betul, menyelamatkan manusia. nabi ya, Yesus nabi enggak, selesai. Yesus Nabi. Yesus nabi. Nabi juga Tuhan. Iya. Siapa bilang itu bukan nabi? Yesus nabi. Yang mengajarkan Yesus kebenaran. double job Yesus. Iya, Yesus memang double job. Yesus nabi. Yesus Siapa guru, yang Yesus mengeluarkan orang SK-nya yang bisa benar. double job? Saya yang mengatakan Yesus nabi. Kau yang mengeluarkan? Oh, mak bahaya ini. Hah? Boy, Tuhan kau dikatakannya nabi, boy. Kenapa kalau Yesus nabi? Boy, Tuhan kau dikatakan nabi yang masih devian, boy. Bro, nabi dalam artian nabi itu dia mengajarkan kebaikan, kebenaran. Oke, kalau ada ayatnya Mika. membenci orang tua itu baik apa Karena tidak? dia mengajarkan keburukan ialah membunuh. Mika, Ya. kau suruh dia berhenti ngomong dulu baru kau ngomong. Kalau kau ngomong dia dia ngomong kau orang nggak dengar. Kau suruh, Iya, kau oke. suruh dia dulu. Ketika ada Tuhan, ada nabi menyuruh membenci orang tuanya baik atau buruk? Tidak karena nabi yang menyuruh membenci orang tuanya. Uni bukakan Uni. Tolong Oke. Kau minta tolong sama aku baik-baik. Bilang Uni yang manis. Uni, Minta tolong. Uni yang manis, minta tolong Uni. Tapi Iya. jangan baca satu ayat ya, baca keseluruhannya. Iya, Satu kau baca. Robocop ku bacakan nanti. Satu apa? Robocop. Agak lain gua ketengok Mika. Satu Robocop pula. Satu Robocop dia lah suruh baca, jangan aku. Aku pula yang disuruhnya baca satu kitabnya satu Robocop. Berdosa aku nanti banyak kali hujatan dalam kitabnya. Oke. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Bagaimanakah caranya menjadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Silakan dijawab. Baca ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya. Token listrik kau bunyi-bunyi loh Mika, miskin kali kau Mika. Bukan aku. Ya. Ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuh Devian. Iya suara kau loh, kemarin juga kau loh Mika. Lanjut semua ayatnya kak. Kau lah yang baca, aku pula kau suruh baca, kau yang mau menjelaskan. Kau baca dari kejadian, kebakaran, keguguran, kecelakaan, nggak berubah isi ayatmu. Di dalam Alkitab tidak satu ayat kak. Tidak Ya udah benar. kau bacakan, coba kau terangkan. Bacakan semua ayatnya. Ya bacalah. Kami udah tunjukkan Kami ayatnya. pula yang disuruhnya baca, kau lah yang baca. Bukan bang, maksudnya karena kak kan sudah terlanjur baca satu ayat. Panggil abang lo tante. Semuanya. Kau dipanggil abang. Panggil abang. Bisa aku kawin sama ommu?
Itu kan sopan santun. Apa kalian tidak mengajarkan sopan santun? Kau tengok namaku dulu. Aku bukan bilang sama Tante Mika, Oh sama iya. Umi Rifa. Kau panggil abang kau mirip. Lebih parah kau. Udah nampak di open camp pakai jilbab kau panggil abang. Ketawa dia. Santai aja. Kami santai dari kau yang tegang sangat sampai kau panggil aku abang saking tegangnya. Udah kau terangkan. Makanya kau tenang jiwamu. Gini loh Devian, kalau kau pengen ngeyel-ngeyelan nih Mika nih jagonya. Tapi kalau kau ingin dapat ilmu, ingin dapat apa pemahaman kami dan agama kami, aku jawab. Tapi kok sama Mika kau. Oke, Mama oke, aja oke. kalah sama dia loh. Lanjut. Nah, jadi di sini itu kalian itu saudaraku, Devian, Bang Boy, kalian kami berikan hak untuk bertanya tentang agama kami supaya kalian tercerdaskan, bukan untuk menghujat agama kami. Kami berikan kalian tempat di sini, berdosa kami. Maka kalau kalian ingin bertanya, bertanyalah. Kalau ingin kalian perang Badar sama si Mika, gitu. Silakan. Mau apa? Mau bertanya lagi atau mau apa? Silakan. Oke, tadi satu pertanyaan. Saya lanjut ya. Ambil alih Mika. Ya, tentang tadi katamu ya, Yesus mengajarkan Nabi tidak mungkin mengajarkan yang buruk. Ternyata ada perintah Yesus untuk membenci orang tuanya biar dia bisa menjadi pengikut dia. Nah, gimana pendapatmu itu, Devian? Begini bang, maksudnya dari kata Tante, maaf, sorry. Ya. Begini Tante Mika, Ya. dari pemahaman saya tentang ayat-ayat Alkitab yang tadi dibacakan, untuk menjadi murid Yesus itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Ngapain dia nyari murid kalau susah mau jadi muridnya? Karena menjadi murid Yesus, dia harus menghilangkan Kemaluan. hasrat duniawi. Ya, kemaluan berarti. Hasrat duniawi kemaluan. Berarti murid Yesus harus menghilangkan kemaluan. Bang, biasa aja bang, tidak boleh ya Tante nggak usah kata-kata seperti begitu. Iya, urusan duniawi kan kemaluan juga. Kata-kata seperti begitu mengajarkan bahwa kamu dalam ajaranmu itu tidak baik. Oke, kita bisa buktikan di mana yang baik nanti ya. Sekarang jelaskan ayat Yesus Di mana yang membenci baik orang itu, tuanya. di mana Nanti- yang baik itu tergantung dari cara kita berbicara. Mana yang baik? Yesus saja tergantung, nggak kalian baik, dibilang baik. Gimana kalian ini? Dari kata-kata seperti itu, Mika, dari kata-kata tante. seperti itu, Si Yesus kan juga bilang, mencerminkan jangan bahwa kau katakan tidak aku baik, yang baik hanya Bapa katanya. Ih, Ah. gila pula. Ya, sekarang jawab. Kau bilang Yesus nabi. Seorang nabi tidak mungkin mengajarkan ajaran yang tidak baik. Ketika Yesus mengatakan kepada orang, kalau kalian ingin jadi muridku, bencilah semua orang tuamu, saudaramu, bahkan nyawamu sendiri. Itu baru satu ayat. Masih ada 3 ayat lagi yang mau kutunjukkan kepadamu tentang ajaran Yesus tentang membenci. Terangkan satu dulu. Boleh saya jawab? Sebentar ya bang. Ya Boleh Allah. saya jawab? Siapa Ya. tante ini Ya, ada kedamaian. menjawab ini. Oke, Suruh buka bisa cam. jawab. Bisa buka cam nggak kedamaian? Nggak bisa. Udahlah, tante, ini makananmu tante. Lanjut tante. Ya, silakan kedamaian. Oke, terima kasih. Tante aku ambil minum ya. Aku tutup cam dulu ya. Ya, silakan ini. Nah, itu ayat tadi betul sekali. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Berarti Saya mengalami. Saya mengikut Tuhan Yesus dari sebelah kan, mengikut Tuhan Yesus. ya, Saya terpisah oleh sama pamanku karena pamanku membenci aku. Nah itu Gara-gara apa? maksudnya.
Tunggu Gara-gara bentar tante. Yang membenci kamu atau pamanmu? Pamanku. Kamu baca ayat itu. Di situ yang memerintahkan membenci adalah kalian, bukan pamanmu. Kau dibenci, bukan membenci. Sementara Tuhan kau suruh membenci. Aduh, Bukan gagal deh, suruh tante. Kau membenci, jelaskan memang dulu, harus tante. menjauhi. Tante jelaskan dulu. Membenci dan dibenci aja dia nggak paham. Harus tante. menjauhi, Kau jelaskan, sama tante. Jangan kau seperti sesatkan orang, tante. murtadin. Lanjut, tante. Orang yang di Aceh itu seperti Oke. Bang- Bentar kedamaian ya. Kamu dibenci gara-gara apa? gara-gara karena meninggalkan Islam. Nah, di situ dikatakan meninggalkan Islam tidak? Ya bukan, karena di situ Ya tidak ada bukan, meninggalkan Islam, selesai. tidak. Berarti Karena bukan. Kalau kamu dibenci meninggalkan Islam itu deritamu. Dengerin saya Nggak perlu dulu. kau curhat di sini. Karena Tuhan seperti Ngapain? ini. Yang aku bahas bukan kamu, bukan masalah murtad, tetapi ketika orang yang ingin menjadi murid Yesus, emangnya Islam udah ada waktu itu? Bentar bang, ayatnya di mana tadi? Biar saya bacakan. Aduh, Kak. Maaf tante, maaf. 14:26. Lukas 14:26. Oke. Oke, buat teman-teman semua kita iklan dulu ya sebelum kita lanjut untuk diskusi. Buat teman-teman besok jangan lupa di Komal Yonatan Nandar tap layar, jangan lupa bagi-bagi ulang karena besok spesial live Yonatan Nandar, Tante Mika akan open cam bersama aku ya. Jadi tepat besok kita akan open cam, kita paksa si Tante Mika open cam. Jadi kalian yang ingin menyaksikan bagaimana wajah aslinya Tante Mika, besok kalian nonton lagi ya. Lanjut, jangan lupa di follow akun Tante Mika, akun Yonatan Nandar, akun aku. Kami akan berbagi ilmu dan berbagi hiburan kepada Anda semua. Jam berapa? Ya, jam 8 atau jam 9, jam Yonatan Nandar live lah. Kalau dia habis PK nanti kita masuk berdua dan Tante Mika akan open cam besok. Penasaran bagaimana wajah aslinya? Besok disaksikan bersama Uni Rifa, Bunda Gembala. Oke, lanjut. Baru 2 hari aku masuk Komal Bang Yonatan Nandar udah dijual aku. Sempat 1 bulan. Bawah. Kapan aku gaji? Iya. Devian, jangan terlama kali nak ngopinya, nanti tertinggal komalnya ya. Nah, kalau itu masalah pemurtatan di dalam Biblemu, ketika Yesus mengatakan bencilah orang tuamu, itu bukan tentang orang yang murtad, tapi orang yang jadi muridnya. Tidak dikatakan di situ tentang orang yang meninggalkan agama yang lain. Karena apa? Islam belum ada di zaman itu. Dah, Dengerin jelas? dulu. Dengerin. Kan aku tadinya kan belum jadi pengikut Yesus kan? Tapi apa? Sebelum menjadi pengikut Yesus, dan pamanku dan kakakku baik-baik saja. Tapi setelah mengikut tapi itu dengerin dulu. Itu Tetapi setelah meninggalkan yang Islam, aku tanyakan, lalu kenapa dibenci pamanku, Yesus- dibenci kakakku, kenapa? gitu Bukan loh. itu dari kamu. Jangan curhat di sini. Kamu dibenci, kamu nggak dikasih makan, kamu diusir, syukurin. Udah. Ya, yang saya tanyakan kenapa Yesus mengatakan harus seperti itu. Yang kupertanyakan Yesus itu mengatakan seperti itu, bukan kenapa yang terjadi. Dengerin, Tuhan Yesus sudah mengatakan kamu akan dibenci banyak orang oleh karena namaku. Aduh, Bukan kau ngintir ayat. dibenci. Kau nih salah ke ayatnya. Ayatnya bukan dibenci. Kau ini memang nggak baca ayatmu kau. Lukas 14:26 ini bukan dibenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, makanya dari tadi ku suruh kau Mika, nah kau pun ajari dia bahasa Indonesia dulu Mika, membedakan antara membenci dengan dibenci. Membenci itu kita membenci orang, dibenci itu kita dibenci orang. Dia mengatakan dia dibenci, padahal di sini dia disuruh membenci. Ini aku mau bertanya sama dia katanya murtad. Aku boleh bertanya sama kedamaian? Silakan Mika. Silakan. Kumur-kumur berapa tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Apa kumur-kumur tayamun? Saya kemarin Tayamum kumur-kumurnya berapa kali? Saya kemarin di Yonatan ya, di room ini ya, saya sudah bilang bahwa saya Islam awam. Oh, halalah. Kumur-kumur berapa kali tayamumnya?
Kumur berapa kali tayamumnya? Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Agak gak beres aku tengok Mika. Hei, kedamaian. Berapa kali kumur-kumur kalau tayamum? Loh, setiap kumur-kumur kan 3 kali toh? Ya benar, kau kumur-kumur sama pasir ya. Iya, kumur-kumur pakai air atau pakai debu. Ya. Makanya kalian jangan kayak gitu. Kalau memang kalian Kristen dari awal, ngaku aja Kristen. Ya, jangan bermaksud diri kalian di sini. Wong saya belum pernah masuk ke gereja kok, bagaimana dikatain Kristen kamu itu? Kumur-kumur Kumur-kumur kok pakai 3 kali. Kok kumur-kumur sana pakai pasir sama debu. tayamum kumur-kumur 3 Bukannya kali. kalau kumur-kumur bukan 3 kali. Tayamum ini tanya. Tayamum malah kumur-kumur apa? Kau Aku ditanya udah kebayang tayamum itu kau menjilat-jilat debu di dinding. Tuh, gimana sih? Kau ini? Kau ditanya menjilat-jilat sama si Tante dinding, bukannya Mika yang cium-cium tadi dinding itu. membuktikan apa cium-cium dinding daripada cium-cium patung. Dengar dulu, kau kan ditanya sama si Mika membuktikan kau betul nggak Islam. Ditanya sama si Mika, berapa kali kah kita kumur-kumur pas tayamum? Kau bilang 3 kali. Nampak kali dustamu. Kenapa kau gampang? Apakah orang Kristen ini menyebarkan agama dengan dusta begini? Boleh ya? Parah kali kau. Hanya di Islam toh, boleh berdusta. Loh, kami boleh 3 kali Oke, dalam ini. tinggal kami boleh berusaha. Lanjut. Aku bertanya namamu. Oke, aku bertanya. Aku terangkan namamu. Tolong jawab dengan jujur, dengan jangan kau berdusta. Ketika orang tuamu dikejar orang ke rumahmu, orang ini ingin menghilangkan nyawa orang tuamu. Orang tuamu ini masuk ke dalam kamarmu. Orang ini bertanya, mana mamamu tadi ingin kuhilangkan nyawanya? Kamu jawab apa? Emang jawab apa? Memang Kamu salahnya apa jujur kamu mengatakan menghilangkan orang nyawanya? tuamu di dalam kamar, atau kamu akan bilang orang tuaku nggak ada di sini? Bukan, masalahnya apa mau menghilangkan nyawa ibuku? Ini Gimana kamu ini? Oke, masalahnya mamamu tidak bayar utang udah 1 tahun sebanyak 100 juta. Terus orang ini ngejar, nuntut, karena orang ini emosi, mamamu dihilangkan nyawanya. Lari mamamu ke dalam kamar, kamu ada di depan pintu, bertanya orang ini, mana mamamu tadi utangnya nggak dibayarnya sama aku, mau kuhilangkan nyawanya. Kamu jawab Sudah, apa? Jawab saya bayar dong. Kalau kamu nggak ada duit? Ya enggak, ya kalau nggak punya duit kan ada barang-barang, mau tanah kayak dijual, kayak mau rumah dijual Nah, gitu. inilah bukti bahwa kalian menghilangkan Ya, logika contohnya kalian seperti Tuhan sendiri. Yesus. Tuhan Yesus kan mengampuni dosa kita, rela memberikan Aku nyawanya. bertanya, jawab dengan Oke, aku ganti pertanyaannya, ya. Kamu adalah Intel, kamu adalah pas pampres, terus ada negara lain mau menghancurkan Indonesia. Terus orang ini bertanya kepadamu, presiden kita waktu itu bersembunyi di bunker. Orang ini bertanya kepadamu sebagai pelindung presiden, di mana presiden kedamaian? Kamu jawab apa? Memang ada pentingnya apa? Tanya presiden, kan harus tanya dulu gitu. Masa langsung Kan? itu di situ Buat presiden di situ gitu. teman-teman yang di bawah, kalian tahu kan? Kalian aja yang menilai. Ya, Ya. tapi kan saya tanya terlebih dahulu. Ada masalah apa Betul tanya nggak? presiden? Ada Betul. kepentingan Bisa apa? memahami kan? Seperti inilah Kristen. Dia menolak kamu itu. sendiri karena dia Masa melarikan langsung- kemana-mana. Masa langsung takbir Allahu Akbar bumbun orang gitu? Daripada haleluya corot-corot. Ya lebih baik haleluya kan puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh, makanya kau tuh nanti ku bilang kau nanti nangis, ya. Tunggu, kau bilang apa tadi? Haleluya cerot-cerot. Iya. Bukannya haleluya cerot-cerot itu bukannya Saya ikut tahu. bukan surgamu kan? itu sebabnya saya keluar karena saya tidak ingin Iya. poligami di surga Benar. gitu loh. Kami bersyukur kau keluar. Kami senang hati kami. Ada mainan kami, makanya kau naik ke sini. Kalau nggak ada Kristen, kami yang bingung. Kami diskusi sama siapa? Udah banyak Kristen mualaf, Kristen banyak yang pintar-pintar mualaf. Jangankan orang Kristen, ya gereja mualaf, Google pun mualaf kalian bilang. Di dalam surga adalah
Oke. Uni coba dengar ini pernyataan ini kan dari ulama kan. Aku dengarkan perkataan dari pendeta kalian. Perawan Ya, bentar Uni. Coba ini perkataan dari pendeta kalian ya. Kalian kalau kayak gitu oke, kalau mau diskusi ya, tapi kalau nggak mau ya saling Lanjut mengambil Mika, data-data. lanjut Mika. Ya. Segala kuasa telah Ya. kuberikan kepadamu Mika. Nih ya, aku tunjukkan datanya sama kalian ya. Ini pernyataan dari pendeta kalian ya, dari pendeta. Doa lebih kencang, amin. Jangan ada musik, Kebergantungan ada lebih musik kuat. Mika. Doa lebih kencang, amin. Jangan ada musik, Kebergantungan ada lebih musik, kuat. Mika. Mayoritas Ada musik marah. Mika. Matikan dulu nih. Jangan ada musik. Tunggu aku matikan di YouTube dulu, bentar. Dah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan, ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei, cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas. Dah ya. Tenang hati kalian mendengar seperti itu. Itu bukan klaim dari kami umat Islam. Itu klaim dari seorang pendeta tertunggal namanya Mel Atok. Kalau mau kutunjukkan lagi satu lagi pernyataan dari Edis TV dan Romo Patri Aliergro, besok tutup gereja. Kalau kalian ingin membawa seperti itu, banyak pernyataan yang tidak pantas yang dilontarkan oleh pendeta kalian. Lebih parah lagi pernyataan di pendeta kalian. Makanya kalau kalian mau berdiskusi di sini silakan. Kalian mau bawa Bibel itu silakan. Kami udah tahu Bibel itu bimbingan Belanda. Kami tahu ke Indonesia ini adalah Belanda. Ketika rempah-rempah Indonesia diambil, orang Indonesia melawan, orang Belanda mengasih Bibel. Kasih sesama musuhmu. Itulah alasan utama kenapa Kristen itu dikatakan ajaran kasih, dibawa oleh Belanda. Untung aja hidung kalian gak mancung, kalau sempat digarap juga tuh nenek moyang kalian sama Belanda. Kami melawan Belanda itu, kami mengusir. Mika, ini takutnya nonton Anda. Jangan kabur-kabur Nandar. Ini 5.000 nonton nanti, rungkat nanti akunnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tap layar ya. Aku tadi kena luka Uni, bukan itu. Ya teman-teman bantu ini ya, bantu love orange-nya teman-teman, bantu tap layar biar kita nggak rungkat karena ini penontonnya sudah 5.000. Kita khawatir nanti ada ten yang memang sengaja kesini untuk mereport. Tolong dibantu ya. Mika jaga-jaga ininya, tetap gunakan diksi-diksi yang aman ya Mika ya. Oke lanjut Mika. Ya. Silakan Devian, kamu jelaskan tentang yang kutanyakan tadi. Tentang yang ditanyakan dulu, Mika. Jadi haleluya cerot tuh oh iya ya. Gimana itu ceritanya Mika? Lanjut Mika. Oh, itu bisa nanti kuterangkan. Aku pun ada data videonya juga itu. Ya. Silakan Devian. Apa dulu tengku Islam Kristen. Gak, kau jadi penonton aja kau di sini Bang Boy ya, bantu tap layar, kau share ke grup keluargamu. Tanya dulu tengku 02. Diam dulu kau. Diam. Pengawal di sini. Kristennya ada berapa nih Uni? Kristennya ada dua. Oke.
Lanjut. Diam kau, Bang Teguh ini pengawal aku sama sama si Tante Mika. Diam kau. Lanjut Mika. Tengku Islam Apa? Kristen. Bang Teguh jawab dulu. Kau mau Bang Teguh duduk di sini Mika. atau turun? Nanti kuturunkan. Dengar aja yang kami bacakan firman Tuhan. Kau dengar aja dulu, jangan kebacot ya. Bertanya Ikhtiar, lah. silakan. Bertanya biar ku jawab. Nggak usah, kamu tadi nggak bisa jawab, udah. Kalau enggak Cek layar aja. Devian. Oke bang, tadi untuk pertanyaan yang tentang membenci orang tua, saudara dan sebagainya itu itu sebenarnya itu adalah perumpamaan. Kalau di ajaran Islam mungkin tidak ada kebanyakan tidak ada perumpamaan, tapi kalau di Kristen itu perumpamaan banyak, seperti yang tadi pendeta Melatok yang katakan itu sebenarnya itu seperti sindiran halus kepada umat Kristen biar merubah kelakuan mereka. Oh, berarti nggak ada yang benar di Kristen kelakuannya ya? Bukan tidak ada yang benar. Terus ngapain disindir? Kenapa? Ngapain disindir kalau nggak ada? Oh, tidak kan. Jadi di dalam Kristen itu Tadi kan kau bilang itu adalah perumpamaan. Dengar dulu. Tadi kan kau bilang pendeta Melatok menyindir untuk jemaat Kristen karena yang banyak yang tidak benar kelakuannya. Berarti Kristen memang banyak yang tidak benar kelakuannya hingga disindir. bukan Kristennya, Bang. Di sini ajaran Kristen itu ajaran kasih, ajaran kebenaran, ajaran kebaikan. Oh, berarti pendeta Melatok itu berdakwah kepada orang Hindu sama Buddha. Kak, maksudnya begini, di dalam Kristen itu pendeta itu harus mengajarkan kebaikan, harus mengajarkan kebenaran. Dia tidak boleh mengajarkan untuk yang tidak baik. Jadi maksudnya ajaran yang tadi pendeta Melatok sampaikan itu biar kita yang bagaimana ya? Ya kita yang jahat. Bukan biar kita yang jahat, Bang. Biar kita semakin baik, semakin lebih taat kepada firman Tuhan, seperti begitu. Oke, aku ikuti perkataanmu. Ketika ada pendeta di Amerika, Eropa menikahkan orang sesama jenis di dalam gereja, itu perbuatan baik atau buruk? Kalau untuk saya pribadi saya tidak setuju. Berarti ada pendeta yang tidak mengajarkan perbuatan baik. Mungkin itu bukan pendeta Kristen. Bukan pendeta Kristen, tapi dia bisa, dia bukan pendeta Kristen, tapi dia bisa masuk gereja dan memberkati pernikahan sesama jenis, gitu. Beda, Bang. Di dalam Kristen tidak mengajarkan hal-hal seperti begitu. Ya, tadi kan kamu bilang. Tante Mika izin, karena Ya, saya di betul. Amerika. Itu gereja Kristen dan pendetanya pendeta Kristen, bukan pendeta dari luar tiba-tiba numpang mengawinkan mereka, enggak. Itu nggak bisa begitu. Kalau di sini tuh gereja itu kalau sudah satu pendeta yang begitu, kecuali tamu ya memang diundang dari pendeta lain, itu baru. Kalau nggak itu kayak hak milik gitu loh, walaupun istilahnya itu dia juga penceramah lain dari Islam. Kalau Islam itu kan imam siapa aja bisa datang, bisa mengajukan, bisa ngasih ceramah dan lain-lain. Itu lanjut. Ya. Oke. Jadi kalau dari pribadi saya, kalau untuk kawin sesama jenis itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Tidak ada, oke. Ya berarti ada pendeta yang mengajarkan tentang kesalahan yang tidak baik. Sepakat? Bukan pendetanya, tetapi itu mungkin oknum-oknum yang memakai. Enggak. Begini, kalau saya maaf ya, saya terpaksa ikutan ini. Izin ya. Jadi kalau oknum itu kita contohkan di Islam juga boleh. Kalau oknum itu melakukan sendiri di luar rumah ibadah, tapi kalau sudah rumah ibadah bisa dipakai, berarti kekristenan sendiri, gereja itu sendiri itu setuju apa yang sudah dilakukan. Karena itu ada ada benderanya. Ada datanya ini, datanya. Begini Kak. Biarpun bicara, tetapi kita harus bicara dengan data. Iya, ini. Data saya ini data, bentar Uni. Saya ini data karena saya memvideokan itu gereja itu. Saya memvideokan, saya udah nemu 2 nih yang sekarang seperti itu. Jadi data apa lagi yang Anda mau? Ini kenyataan, saya tinggal di Amerika. Bunda siapa ini? Bunda Mila. Bunda Mila. Di situ apakah semuanya orang Kristen? Orang Kristen?
atau sesama jenis? No, gereja itu gereja Kristen. Tidak ada Oke, aku tunjukkan videonya. Tidak ada. Nah, tunjukin Tidak video ada dan Kristen. buka PT saya yang saya bikin video ada gambar Besarkan pelanginya. Boleh Ya, silakan. nih. Anda Bentar buka Mika. PT saya. Sebelum Mika ada suara musik nggak Mika? Kalau suara iya, musik bentar, nggak Mika? Bentar bang. Mika. Bentar dulu. Nih. Biar saya Sebentar jelaskan dulu. Nih, Vatikan setujui pemberkatan untuk pasangan sesama jenis. Kita baca Itu dari mana? dari Detik News. Nanti Mika kalau bisa suaranya Iya, dihilangkan ya. aku kecilkan suaranya. Ya. Nih ya. Vatikan menerbitkan keputusan penting yang disetujui oleh Paus Fransiskus yang menyatakan bahwa para pastor Katolik Roma bisa memberikan pemberkatan terhadap pasangan sesama jenis. Ya. Namun pemberkatan hanya bisa diberikan selama mereka tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi reguler gereja. Artinya diizinkan. Langsung Mika, aku udah tunjukkan data detik ya. Besarkan aku nih. Ya bentar. Awas video mulai Mika ya. Enggak, ini yang di gereja aja nih, ini. Bukan satu aja dia. Silakan. Mama dan mama, papa dan papa ya. Ini di gereja ya. Itu tengok tuh penuh jemaatnya ya. Satu di katedral. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada lagi lambang itunya, salib LGBT-nya. 6. Itu di gereja. Mika udah Mika kena ban nanti Mika ini bahaya Mika, soalnya ini adalah tutup itumu. Karena ini berbahaya ya, soalnya ini termasuk salah satu dianggap personal abuse nanti, atau ini nanti berbahaya. Ini Komal bisa rungkat bahaya ya. Jadi teman-teman, yang penting si Mika sudah tunjukkan data, aku sudah tunjukkan data dari Detik News. Jadi gini loh Divian, kalau kau mengatakan gereja tidak ada memberkati, itu sama kau mengatakan bahwa bumi ini nggak ada. Ya, sama seperti itu. Jadi jangan belum ngeyel-ngeyelan ya. Seluruh orang tuh tahu Nih, bahwa gereja boleh itu aku memberkati. tunjukin bener-bener Boleh. gerejanya ada. Silakan sangat mudah. Besarin sama aku open cam. Ya, oke. Oke, ulang ya, aku ulang dulu sebentar. Tunggu ya. Mana tadi nih? Tuh ya. Nah, itu di VT aku tuh. Tuh, kurang jelas tuh. Tuh, gereja sebesar itu. Mewah lagi. Ini di daerah elit. Namanya Beverly Hills. Buka PT saya. Ada 2 nih saya nemu udah. Tuh. Itu, seperti itu. Jadi nggak hehehe, jangan, akunya jangan masuk. Oke, siap. Oh, dah lanjut nih. Ya, silakan lanjut Mika. Lagi Mika, jangan stagnan Mika. Mika jangan stagnan Mika. Jangan itu aja Lanjut ya, bisa sebelum bahas. lanjut. Oke. Sebelum lanjut ya, saya satu lagi. Jadi di dalam Kristen itu ada beberapa aliran, aliran sesat, aliran sesat yang mengikuti ajaran-ajaran Kristen. Mereka banyak yang seperti begitu. Itu yang dinamakan antikris. Jadi sebentar, kalau untuk saya pribadi yang setahu saya, untuk Kristen itu tidak diizinkan untuk hal-hal seperti begitu. Oke, berarti tadi data perkataanmu. Jadi kalau untuk saya belum bisa. Evian, kalau ngomong tuh 2 arah, tadi dengan Mika 2 arah aja. Jangan kamu aja yang ngomong dia. Dia aja mamanya kalah Ya, sama silakan. dia lawan loh. Kau pula yang mengalahkan dia sekarang. Gantian. Silakan Mika. Oke, Devian ya. Berarti katamu pendeta itu harus mengajarkan yang baik, ternyata ada yang tidak ya. Karena kamu menyatakan sendiri bahwa Kristen itu ada yang sesat. Bukan Bang, bukan Kristennya yang sesat, tapi ada ajaran-ajaran antikris atau ajaran-ajaran yang seperti mengikuti ajaran Kristus tapi membenci, menjadi
Kalau di Kristen itu antikris atau yang tidak mengikuti Yesus. Gimana sih? Poinnya yang mau Mika yang menjadi poinnya si Vian ini apa? Si Vian ini apa poinnya? Menjadi poin saya ialah Apa? ada ajaran-ajaran sesat. Kamu tahu nggak aliran-aliran kamu sesat. sampai bicara sejauh ini dengan Mika awalnya tadi apa? Mika bertanya kepadamu tentang ayat Lukas pasal 14 nomor 26. Kamu sudah baca belum ayat itu? Sudah. Dan Apa tadi saya sudah bunyinya? jelaskan. Saya Apa sudah bunyinya? jelaskan. Apa bunyinya? Coba. Intinya, No, tentunya tentang saya tidak tanya perumpamaan. inti. Saya ambil alih ya. Saya tidak tanya inti. Saya tanya apa bunyi ayat itu. Silakan diulangi. Biar nggak Bunyi bertele-tele kita. Apa bunyinya? Kalau untuk baca, jujur saja, untuk sekarang saya kan tidak di rumah. Oke, saya bantu kamu. Saya bantu kamu karena saya tuh suka kamu ini ya. Nih. Kamu lihat ayat ini. Saya bantu kamu. Silakan. Silakan kamu baca sendiri. Saya tidak mau membacakan biar kamu yang baca. Nah, kamu lihat di layar kamu tuh. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa maksud ayat ini? Coba kamu jelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan. Jadi maksud dari ayat ini ialah kalau kita mengasihi orang lain lebih dari Tuhan, kalau kita mengasihi orang lain lebih dari Tuhan, atau kita mengasihi diri kita sendiri lebih dari Tuhan, maka itu akan mustahil. Itu Di tidak mana akan tertulis penjelasanmu itu? Setahu aku nggak kayak gitu tulisannya. Setahu aku tulisannya gini. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya tidak bisa ikut Yesus. Pertanyaanku adalah bagaimana cara supaya bisa jadi pengikut Yesus menurut ayat itu? Silakan kau jawab. Nggak usah kau bertele-tele dari tadi. Udah muak kali aku. Itu di dalam Kristen itu adalah perumpamaan. Oke, tunjukkan kepada saya di mana ayat yang mengatakan bahwa itu perumpamaan. Silakan. Itu kata-kata kiasan. Mana tulisannya kalau itu kiasan? Di mana? Di ayat berapa tertulis kalau itu kiasan? Ayat lanjutannya di bawah, coba Kak baca ayat lanjutan. Oke, saya baca di ayat ke-27 ya. Kita baca di ayat ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mana? Itu kata-kata kiasan. Apakah kita harus Yang saya mengikut tanya salib? itu adalah Lukas 14:26 yang kau bilang kiasan itu ayat 27-nya. Normal nggak kau ini? Begini Kak. Yang saya tanya itu adalah dengar baik-baik. Kami ini bukan orang bodoh. Ini orang-orang aku ini bahasa Indonesia aku itu 9 loh, ya. Pada suatu kali banyak orang diam dulu. Aku tahu kalian itu Kristen yang akan mencoba bercabang lidahnya ketika berhadapan dengan kami. Kau baca baik-baik perikop. Saya ngomong ini pakai data. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ini apa maksudnya? Iya, ini segala perikopnya. sesuatu. Nah, apa ini maksudnya? Coba kau jelaskan dulu. Ini perikop. Mau kau bilang perumpamaan lagi perikop ini? Kau baca perikopnya ini. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.